Halo warga Maya, kembali lagi bersama Arda Bara. Pada video ini kita akan ngebahas gimana Uni Soviet itu, sebuah negara adidaya yang dulu saingan beratnya Amerika Serikat, itu bisa runtuh dalam waktu yang relatif singkat gitu. Nah, negara yang lahir dari revolusi ini dibentuk tahun 1922 oleh para pemimpin dari Bolshevik. Nah, salah satunya itu adalah Vladimir Lenin ya. Setelah revolusi Rusia itu mengakhiri kekuasaan Tsar. Nah, sebuah negara yang berdiri dengan dasar ideologi Marxisme-Leninisme ini yang percaya bahwa kekuasaan sejati itu ada di tangan kaum proletar. Dan dari mana Soviet itu tumbuh menjadi negara adidaya gitu. Mereka menaklukkan fasisme dalam Perang Dunia Kedua, kemudian mengirim manusia pertama ke luar angkasa dan jadi penantang utama Amerika Serikat pada saat Perang Dingin. Dan mereka ini menggunakan sistem ekonomi yang terpusat, yaitu militernya itu gede banget, raksasa banget, dan pengaruhnya itu meluas sampai ke separuh dunia. Lo bayangin, ini saking gedenya dan saking berpengaruhnya nih negara Soviet ini pada saat itu. Tapi segala kejayaan itu pada akhirnya tidak bisa menahan keretakan dari dalam negaranya sendiri. Nah, ada masalah apa nih? Tahun 91, Uni Soviet itu resmi runtuh dan sebuah negara raksasa pecah jadi 15 negara baru. Dan dunia pada saat itu berubah selamanya untuk orang-orang di sana. Nah, kita akan bahas mulai dari akar masalahnya seperti apa, tokoh penting di balik kekacauannya gimana, sampai keputusan politik apa nih yang bikin rakyat kehilangan kepercayaan. Dan let's begin the story, guys. Pernahkah kalian membayangkan ya, sebuah negara yang begitu luas sampai membentang dari Eropa Timur sampai ke Asia Tengah gitu. Satu negara dengan ribuan bahasa, etnis dan budaya yang semuanya itu disatukan oleh satu cita-cita besar, yaitu menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa penindasan, dan tanpa kapitalisme. Nah, itulah Uni Soviet. Dan Uni Soviet itu dibangun di atas satu sistem, yaitu komunisme sentralistik. Artinya semuanya itu diatur sama pusat, yaitu dari Moskow. Nah, mulai dari harga bahan pokok, kebijakan produksi, dari sektor industri gitu, itu semua diatur oleh pusat. Dan bahkan lebih dari itu, masalah lagu apa yang diputar di radio aja itu diatur sama pemerintah. Kalian bisa bayangin nih, hidup dalam sistem yang ngatur sampai sejauh itu gitu. Nah, orang yang bekerja pada masa itu juga sangat disamaratakan ya oleh pemerintah. Dalam artian itu nggak ada beda nih, orang yang kerja keras banting tulang sama orang yang nggak bekerja itu nggak ada beda ya. Bahkan kreativitas mereka tuh sangat dibatasi banget sama pemerintah karena menghindari konflik-konflik yang ditimbulkan oleh karya. Sistem ini bikin semua sisi sektor menjadi seragam. Tapi seragam itu kan bukan berarti stabil ya. Masalah muncul karena sistem yang dibuat itu nggak adaptif. Nah, Uni Soviet nggak kasih ruang buat kritik gitu, dan negara yang alergi kritik ini biasanya buta arah gitu waktu krisis datang. Nah, tahun 85 itu hanya 20% pabrik di seluruh Uni Soviet itu yang beroperasi dengan efisiensi standar industri gitu. Artinya 4 dari 5 pabrik itu sebenarnya mengalami pemborosan, lambat dan penuh kebocoran dana. Tapi laporan-laporan itu tuh nggak pernah sampai ke publik gitu. Giliran yang bagus-bagusnya ditampilin, nah yang jeleknya itu nggak dipublis. Semuanya disaring, dimanipulasi, dan dikemas dalam narasi semuanya baik-baik aja. Nah, tokoh bernama Gorbachev nih, pemimpin terakhir Soviet itu pernah bilang ya, kita hidup dalam sistem yang tidak mengatakan kebenaran. Nah, fenomena sosial mulai mencuat nih. Ketika rakyat mulai cuek, mereka tahu apa yang ditampilkan di media itu hanya ilusi gitu. Makanya muncul istilah double think nih. Mikir satu hal, tapi ngomong hal lain. Nah, di kantor ngomong pro negara, tapi di rumah itu nyela pemerintah sambil ngantri minyak goreng. Itu saking parahnya di Uni Soviet pada saat itu. Nah, di tahun 85, Gorbachev ini naik jadi pemimpin Uni Soviet. Pada saat itu dia masih muda, tapi visioner, dan tahu kalau negaranya itu nggak bisa terus kayak gitu. Karena mesin ekonomi lagi ngadat, masyarakat frustasi, dan dunia itu udah mulai ninggalin model tertutup ala Soviet gitu. Jadi dia tuh kayak pengen Soviet itu terbuka.
Nah, banyak banget permasalahan yang ada gitu. Makanya si Gorbachev ini keluarin 2 gebrakan kebijakan. Nah, yang pertama itu disebut dengan glasnost atau keterbukaan, dan perestroika atau rekonstruksi. Nah, di sini nih yang menariknya. Secara teori, ini 2 kebijakan ini tuh terlihat keren gitu. Tapi kenyataannya nih, ini kayak orang yang lagi buka jendela di rumah yang udah lama kedap udara gitu. Begitu jendelanya dibuka, bau busuk yang selama ini tertahan langsung nyamber kemana-mana nih. Kayak buka kartu gitu. Mikhail Gorbachev knew that if he wanted to make life better in the USSR, a new approach was needed. Under the twin slogans of Glasnost and Perestroika, he set about reshaping Soviet society. Nah, glasnost ini kan ngebuka ruang untuk diskusi. Nah, media mulai boleh kritik pemerintah. Rakyat mulai berani bersuara soal kelangkaan pangan, korupsi, sampai sejarah kelam pada eranya Stalin itu dibuka semua gitu. Nah, sampai sejarawan bernama Anne Applebaum itu pernah bilang ya, glasnost ini membuka keran informasi gitu, dan membuat rakyat sadar betapa parahnya kondisi mereka pada saat itu. Nah, sementara perestroika itu kayak sebuah upaya gitu untuk mengubah sistem ekonomi. Nah, karena itu semua harus dibenerin dari super sentralistik ke model yang kayak agak-agak kapitalistik gitu pada saat itu. Tapi itu ada masalah besar ya. Uni Soviet ini terlalu cepat ingin berubah, tapi terlalu lambat untuk mengeksekusinya. Reformasi dilakukan itu kayak jadinya tuh setengah-setengah gitu. Birokrasinya bingung, pengusahanya bingung, rakyatnya makin bingung. Ekonomi tuh bukannya naik, malah jadi kacau pada saat itu. Nah, antara tahun 86 sampai 90, itu pertumbuhan ekonomi Soviet itu rata-rata cuma 1,3% per tahun. Nah, bandingin nih sama Tiongkok di tahun yang sama, yang udah memiliki sistem yang baik dan dapat rata-rata 9%. Itu bedanya tuh jauh banget ya. Dan itu menjadikan kepercayaan publik itu jadi anjlok, toko-toko jadi kehabisan stok. Nah, antrian jadi pemandangan harian gitu. Orang tuh udah nggak aneh melihat bejibunnya orang lagi ngantri setiap hari untuk bahan makanan. Dan satu persatu republik kecil itu mulai bertanya, apakah masih worth it kita gabung ke negara sebesar ini gitu, dengan semua masalah yang ada. Dan kalau kalian pernah ngerasain nih situasi di mana semua orang tahu ada yang salah, tapi nggak tahu harus mulai dari mana buat benerinnya. Nah, kayak gitu. Itu yang terjadi di Soviet pada saat itu, dan itu baru permulaan dari semua kekacauan. Karena pada bagian selanjutnya, ini konfliknya itu makin kenceng ya. Di saat Gorbachev sibuk ngurus reformasi, republik-republik yang tergabung dalam Uni Soviet itu mulai guncang. Bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal identitas mereka. Nah, di sini nih, bayangin negara sebesar Uni Soviet yang punya 15 republik dengan latar belakang budaya, bahasa, dan sejarah yang berbeda-beda, itu diberi kebebasan untuk ngomong kira-kira apa nih yang bakal terjadi. Dan jelas ini jadi momen kebangkitan nasionalisme dari banyak negara itu. Sejak pertengahan 80-an, banyak republik mulai menggeliat gitu. Negara-negara seperti Ukraina, Baltik, Georgia itu mulai menuntut lebih banyak otonomi. Bahkan mereka menuntut kemerdekaan. Nah, salah satu peristiwa paling signifikan adalah kerusuhan di Armenia dan Azerbaijan tuh. Di sana tuh konflik etnis yang berlarut-larut tuh meledak ke permukaan gitu. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal rasa takut dan ketidakpercayaan antar suku. Nah, itu jadi isu utamanya gitu. Kenapa konflik yang di situ sampai pecah ya. Dan tahun 88 sampai 90 itu terjadi lebih dari 30 kerusuhan. Lu bayangin tuh di berbagai wilayah Soviet, dan sebagian besar itu dipicu karena perbedaan etnis tadi gitu. Ya, dan kerusuhan ini menyebar luas sampai ke kota Moskow. Situasi yang sebelumnya ini tenang, ini tiba-tiba berubah jadi penuh ketegangan gitu. So when the Soviet Union finally fell apart in 1991, so did whatever was left of peace in the South Caucasus. Nah, Gorbachev nih yang awalnya percaya bisa menjaga kesatuan, mulai kehilangan kendali. Satu persatu republik tuh mulai menyuarakan tuntutan mereka ya. Kayak yang tadi ada yang pengen merdeka, ada yang pengen punya otonomi lebih gitu. Sampai ada seorang profesor bernama Stephen Kotkin tuh, sejarawan terkenal nih, mengatakan Soviet itu lebih mudah hancur oleh ambisi kecil masing-masing republik ketimbang oleh musuh dari luar ya. Karena pada saat itu pergolakan setiap negara yang ada dalam Soviet ini rame banget gitu. Dan selama 70 tahun
Uni Soviet ini mungkin udah berhasil ngebangun negara besar ya, tapi dengan menekan banyak sekali perbedaan. Dan di akhir 80-an, perbedaan itu tuh mulai muncul ke permukaan. Kepercayaan antara etnis menipis dan negara yang dulunya kokoh itu akhirnya terlihat sedikit demi sedikit mulai hancur. Akhirnya tahun 90 itu Gorbachev berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi ia ingin melanjutkan reformasi yang udah dicanangkan dengan dua cara tadi itu. Tapi di sisi lain dia tuh harus menghadapi kubu konservatif di dalam pemerintahnya sendiri nih, terutama militer yang merasa terancam oleh perubahan ini. Nah, kenapa dengan militer ini gitu? Karena militer ini yang dulu jadi tulang punggung negara. Nah, merasa terpinggirkan dengan kebijakan Gorbachev yang mengurangi anggaran pertahanan. Ini udah kayak efisiensi anggaran ini. Dan salah satu contoh paling nyata gitu ya adalah ketika Gorbachev ingin mengurangi pengaruh militer di kawasan Asia Tengah gitu. Perang di Afghanistan itu yang dimulai tahun 79 telah menguras banyak sumber daya negara dan memperburuk citra Soviet di mata dunia internasional gitu. Tapi militer Soviet enggak siap untuk keluar dari situasi tersebut dan Gorbachev ingin menarik pasukan justru mendapat perlawanan dari dalam negeri sendiri gitu. Dan akhirnya Gorbachev itu berusaha untuk menenangkan dunia, tapi dalam negeri itu keadaannya malah jadi makin panas. Tahun 91 Gorbachev mulai menyadari bahwa Uni Soviet itu sudah berada di ambang kehancuran. Bahkan saat Gorbachev mengusulkan kontrak baru yang akan memberi lebih banyak otonomi sesuai tuntutan tadi itu bagi Republik Soviet, beberapa negara itu tetap menolak gitu dan puncaknya adalah percakapan yang mengubah segalanya. Peristiwa yang dikenal dengan coup d'etat di bulan Agustus 91 atau kudeta gitu. Orang-orang mengenalnya dengan kudeta. It's August 4th, 1991. The USSR's first and last president, Mikhail Gorbachev, flies to his dacha in Crimea to rest after a flurry of diplomatic trips. After 6 years of Gorbachev's liberalizing reforms, the Soviet Union is falling apart. Gorbachev sendiri mengungkapkan bahwa semuanya hancur dalam sekejap. Negara ini tuh tiba-tiba tidak lagi seperti yang saya kenal. Karena orang-orang tuh udah mulai berbeda gitu di sana. Kebangkitan militer yang dipimpin oleh sekelompok konservatif yang masih setia pada ideologi Soviet lama itu mencoba merebut kekuasaan. Nah, ini kudetanya tuh di sini gitu. Namun rakyat yang udah terlalu lelah ya dengan ketidakstabilan, demonstrasi dan penentangan besar-besaran terhadap rezim berlangsung di seluruh penjuru Moskow. Lu bayangin, ini serusuh apa gitu negara. Di Agustus 91 itu ketika tank mulai menggulung jalanan di Moskow, ribuan orang keluar dan menduduki alun-alun gitu, menyuarakan penolakan terhadap perubahan paksa ini. Jadi ada orang yang memang setuju dan ada yang enggak gitu dengan kudeta ini. Tapi perlawanan rakyat itu yang dipimpin oleh Boris Yeltsin, presiden Rusia pada saat itu, tidak dapat dipandang sebelah mata juga nih. Yeltsin dengan tegas berdiri di atas tank di Moskow menyuarakan bahwa Soviet itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi gitu. Ini adalah momen di mana rakyat Uni Soviet itu mulai mengubah cara pandang mereka terhadap negara. Mereka menyadari nih bahwa impian tentang sosialisme itu yang abadi sudah pupus. Ketidakpuasan itu meluas dan rakyat itu sudah tidak lagi takut menghadapi otoritas di sana. Dan akhirnya pada 25 Desember 91, Gorbachev itu mengumumkan untuk mengundurkan diri akhirnya sebagai presiden Uni Soviet. Dan itu adalah akhir dari sebuah era ya, dari negara yang bejibun sejarah gitu, akhirnya selesai. Uni Soviet yang selama lebih dari 7 dekade berdiri kokoh sebagai salah satu negara adidaya dunia, akhirnya resmi dibubarkan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, 15 negara merdeka muncul dari puing-puing yang sebelumnya dianggap satu kesatuan gitu. Ya, dari negara gede ini, dari Uni Soviet ini gitu. Nah, Rusia yang dipimpin oleh Boris Yeltsin itu tadi menjadi negara baru yang menggantikan kekosongan kekuasaan. Nah, namun negara-negara baru ini menghadapi tantangan besar, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial yang udah terlanjur hancur gitu pada saat zaman Soviet tadi. Nah, Yeltsin itu sempat berpidato ya, pada perpisahan dengan Uni Soviet. Beliau tuh berkata bahwa kita tidak bisa mengubah sejarah, tapi kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Boris Yeltsin would take the helm, now the leader of one nation, with 15 new neighbors who had once been joined together. We are now living in a new world.
rang the words of the last president of the Soviet Union. Namun masa depan yang lebih baik itu tidak datang dengan mudah ya, karena proses-proses memperbaiki negara itu sangat lambat sekali ya. Negara baru ini harus berjuang menghadapi krisis ekonomi yang parah, korupsi dan ketidakpastian yang melanda hampir setiap sektor kehidupan mereka. Dan itulah pembahasan dari keruntuhannya negara adidaya sekaliber Uni Soviet itu yang ternyata akhirnya tuh bisa runtuh juga. That's it untuk cerita sejarah di video kali ini. Mungkin kedepannya kita akan bahas lagi peristiwa yang lebih seru lagi gitu, atau tokoh yang lebih besar yang juga memiliki kisah seru untuk dibahas. Kalau kalian ada ide untuk pembahasan, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like and subscribe-nya, bantu saya untuk mencapai 1000 subs di YouTube dan 1000 follower di IG. Thank you for watching guys, and I will see you in the next one.